barangkali Kominfo juga sudah melihat ada satu berita viral yang belakangan ini terjadi, ada konten prank YouTube yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini bersama dengan dua temannya yang membagikan sembako berisi sampah kepada waria. Artinya kita mengutuk keras tindakan-tindakan seperti itu, Bang Abraham. Kami sangat tidak mentolerir model-model video seperti ini yang berbungkus prank, berbungkus komedi, berbungkus lucu-lucuan, tapi memberikan... Sahabat, hari ini kita akan berbincang secara khusus dengan Bang Ferdinandus Setu, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa kabar, Bang Ferdinand? Kabar baik, Bang Abraham, Bang Abe. Semoga Bang Abe juga sehat ya. Ya, sama-sama kita, Bang. Sehat. Bang, saya pikir tidak hanya bagaimana persoalan COVID juga, Kominfo juga punya bagian dari tugas lainnya utama dalam melakukan patroli siber di media sosial, Bang. Dan Kominfo juga secara rutin menerima aduan misalnya terkait dengan konten negatif di media sosial. Misalnya di tahun 2019 ini ada 431.000 aduan. Ini paling banyak nih pornografi nih kaitannya, Bang. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan ini kaitannya bukan hanya pornografi, Bang. Kaitannya ada juga beberapa konten yang dianggap mengandung pelecehan ataupun mengandung penghinaan. Barangkali Kominfo juga sudah melihat ada satu berita viral yang belakangan ini terjadi, ada konten prank YouTube yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini bersama dengan dua temannya yang membagikan sembako berisi sampah kepada waria. Ini batu dan sampah dibagikan kepada waria. Ini satu dari sekian contoh sebetulnya, Bang. Secara umum, apa yang ingin Anda tanggapi mengenai kasus ini? Sangat kita sayangkan, Bang Abraham ya. Di tengah masyarakat kita bergotong royong, bersatu padu untuk meringankan beban dari masyarakat kita yang menjadi korban dari sebaran COVID-19 ini, tapi kemudian muncul video-video seperti ini, sangat kita sayangkan, Bang Abraham. Artinya, meskipun itu berbungkus prank, berbungkus lucu-lucuan, tapi sangat disayangkan video-video seperti itu kemudian ada di platform media sosial kita. Artinya kita mengutuk keras tindakan-tindakan seperti itu, Bang Abraham. Kami sangat tidak mentolerir model-model video seperti ini yang berbungkus prank, berbungkus komedi, berbungkus lucu-lucuan, tapi memberikan suatu yang prihatin, yang membuat kita sedih di tengah kita benar-benar ingin masyarakat kita didorong untuk ikut berbagi ya, benar ya, Bang Abraham. Betul. Selain pemerintah juga melalui bantuan sosial sejumlah mulai dari Kementerian Sosial, Pemda dan semuanya. Ada swadaya masyarakat juga, gotong royong. Ada swadaya masyarakat. Kita tahu di media sosial ini banyak sekali publik yang terlibat melalui aplikasi kitabisa.com, bahkan secara swadaya dengan cara macam-macam memberikan nasi bungkus, tapi kemudian muncul video seperti ini, Bang Abraham, itu melukai perasaan kita selaku anak bangsa, Bang Abraham. Kita mengutuk keras tindakan-tindakan seperti ini, video-video seperti ini, meskipun dia berbalut atau berbungkus sebagai prank. Nah, ini kan tidak kejadian sekali saja kan, kasus prank seperti ini yang berujung ke proses hukum sebetulnya, Bang. Nah, kaitannya ini lagi-lagi dengan konten media sosial, spesifik YouTube. Bang Ferdinandus, saya pernah wawancara Abang dalam program saya ini, Prime. Waktu itu kita berbincang mengenai Kimi Hime, salah satu YouTuber yang pada akhirnya beberapa kontennya diblokir oleh Kominfo. Nah, apa yang dilakukan Kominfo sesungguhnya menyoroti hal seperti ini, mempertimbangkan bahwa di sini ada kebebasan berekspresi. Nah, di sisi lain, kita juga melihat ada batas-batas yang harus juga turut dihormati berdasarkan nilai dan norma-norma di masyarakat. Betul sekali, Bang Bram. Kita tegaskan kembali bahwa Kementerian Kominfo, pemerintah negara tidak pernah sekalipun mengontrol kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dari warga negaranya. Kehadiran Undang-Undang ITE misalnya, Abang Abraham ya, itu justru memberikan arahan yang jelas, patokan yang pasti apa yang harus dilakukan di jagat sosial kita, di jagat media sosial, dan mana yang tidak kita lakukan. Misalnya larangan memposting pornografi, larangan memposting judi online, larangan memposting hoax dan seterusnya. Ujaran kebencian. Tapi meskipun ujaran kebencian, sara dan lain,
Tapi meskipun kita diberi ruang, keleluasan itu, tapi kita tetap dibatasi oleh kebebasan oleh orang lain juga. Betul. Dalam contoh kasus tadi, prank yang memberikan Sampah dan batu. sampah dan batu kepada saudara kita yang waria misalnya, itu jelas melukai hati bukan hanya kepada saudara kita yang menerima, itu kita yang menonton, menyaksikan pun akan menjadi terluka bahwa melihat video seperti ini terjadi di negeri kita ini, Bang Bram. Jadi dalam konteks itu Kominfo mau menegaskan kembali bahwa ruang kebebasan itu diberikan. Kita sudah tahu bahwa era setelah 98 kita sudah benar-benar masuk ke era baru, era demokrasi, era kebebasan pers, kebebasan pendapat dengan berbagai macam konsekuensinya. Undang-undang ITE, undang-undang pers semua sudah mengatur kebebasan itu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu kembali juga perlu mendapatkan perhatian dari kita selaku konten kreator, Bang Bram. Tapi kita paham bahwa para konten kreator akan cenderung mencari kreasi-kreasi baru, inovasi baru agar kontennya itu kemudian dilirik oleh publik. Para pelanggannya ya. Para pelanggan, para subscribernya. Kita tahu bahwa memang di era sekarang orang akan cenderung membuat konten yang mungkin bombastis, clickbait, macam-macam yang pada akhirnya mendorong orang untuk masuk ke konten dan menonton sehingga views-nya banyak, kemudian pada akhirnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada si konten kreator. Tapi mohon, kami tetap hargai itu. Silakan berkreasi untuk kepentingan konten kreasi, tapi yang juga diperhatikan adalah kebebasan orang lain, kenyamanan orang lain yang ikut juga menjadi pelanggan atau penonton dari media sosial yang kita miliki. Nah, apa yang dilakukan Kominfo? Dalam kasus Kimi Hime misalnya kan, ini sudah pernah dirapatkan di Komisi 1, Anda tahu betul itu Bang, bahwa konten-konten berisikan dianggapan pornografi ya, misalnya, ini diblokir oleh Kominfo. Tidak sedikit orang yang juga mengkritik ini terkesan begitu represif. Nah, di sisi lain juga kita juga menyadari bahwa penting juga ini adanya suatu pengawasan, tidak hanya pengawasan, tentu juga pendidikan, sosialisasi, katanya dengan literasi para pengguna media sosial yang tidak seluruhnya mumpuni, Bang Ferdinand. Ya, betul. Memang menjadi regulator tidak mudah ya, Bang Bram. Di satu sisi menjaga demokrasi, kebebasan itu tetap berjalan, tapi di sisi lain juga jangan sampai kebebasan tadi menjadi kebablasan. Dalam arti regulator itu memastikan semuanya berjalan imbang, berjalan tetap sesuai koridor, tapi kemudian kreativitas, inovasi dalam bagi masyarakat untuk membuat konten tetap diberikan ruang. Betul. Nah, itulah yang kemudian kami bungkus itu, Bang Abraham, dalam sejumlah regulasi kami yang kami pikir sudah cukup imbang ya, Bang Abraham ya. Undang-undang ITE ini di sisi yang lain meskipun banyak orang yang menilai bahwa ada pasal karet di dalamnya, tapi Bang Abraham, kami lihat bahwa sejumlah pasal ini sudah cukup akomodatif. Ketika misalnya terkait dengan konten-konten yang membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain reputasi, dihina dan sebagainya, nama baiknya dihina, ada ruang untuk itu. Betul. Ada ruang bagi mereka untuk seperti kasus yang terjadi di Bandung ini kan, ini sudah dilaporkan oleh yang merasa dilecehkan, yaitu dalam kasus ini dilaporkan ke Polrestabes Bandung dan ini sudah berjalan begitu, Bang. Ya, benar sekali, Bang Bram. Artinya diberikan ruang itu. Kita yang merasa nama baik kita dihina, nama baik kita, reputasi kita dirusakkan oleh sebuah konten, ya kita punya hak diberikan ruang itu oleh pasal 27 ayat 3 bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan konten pencemaran nama baik, penghinaan. Dan kalau itu dilakukan, kita diberikan ruang untuk melakukan aduan. Ada delik aduan di situ. Betul. Nah, ada delik aduan. Jadi kenapa pasal 27 ayat 3 itu adalah harus delik aduan, harus ada korban, harus ada kita yang merasa nama baik kita dicemarkan, baru kita melaporkan. Jadi tidak serta-merta polisi mendapatkan sebuah kasus dan langsung menindak, tidak. Itulah mengapa benar-benar kami sebagai regulator sangat hati-hati agar kebebasan tetap jalan, tapi kreativitas teman-teman dalam di era media sosial tetap berlangsung baik. Tapi di sisi lain kan kita kan nggak berharap bahwa lembaga pemasyarakatan kita penuh dengan kasus ITE seperti ini misalnya, Bang Ferdinand. Andai kata misalnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo misalnya kepada tidak hanya konten kreator, siapapun yang surfing berselancar di dunia maya yang memiliki akun-akun media sosial, agar lebih hati-hati, lebih waspada untuk posting sesuatu, untuk create sesuatu yang berujung pada
pelanggaran hukum. Betul, Bang Bram. Jadi memang penegakan hukum itu bukan satu-satunya cara, itu hanya cara terakhir, langkah paling akhir yang diambil ketika mereka melakukan pelanggaran hukum. Yang paling pertama yang dilakukan Kominfo adalah literasi digital, edukasi, sosialisasi, betapa kita bersikap, berperilaku di media sosial. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, itu kita lakukan sosialisasi melalui sejumlah program. Ada yang namanya literasi digital, Gerakan Nasional Siberkreasi, Bang Abraham. Ada lebih dari 100 organisasi, kementerian lembaga, BUMN, BUMD yang terlibat di dalamnya, yang hampir setiap hari punya program. Sebelum corona itu datang ke kampus, ke desa, ke sekolah, tapi dengan adanya masa penanganan COVID ini mereka melakukan secara online melalui Zoom meeting, webinar, dan seterusnya untuk memberikan kesadaran kepada publik agar mereka makin hati-hati, makin waspada, sharing sebelum sharing, think before posting. Kampanye-kampanye itu terus kami lakukan. Jadi selain literasi digital, tadi penegakan hukum bagian terakhir, bagian tengahnya adalah kami lakukan pembatasan konten tadi. Ya. Artinya memberikan pesan. Seperti apa pada prakteknya pembatasan konten? Misalnya kepada kasus Kimi Hime kan ini kan sudah diblokir beberapa kontennya waktu itu. Nah, apakah kasus-kasus seperti yang terjadi di Bandung ini akan kemudian memuluskan Kominfo untuk memblokir segala bentuk konten-konten yang dianggap kebablasan, melanggar hukum, berpotensi untuk melakukan pencemaran nama baik, pornografi, dan sebagainya? Ya, betul sekali Bang Bram. Kita tahu bahwa Kominfo dari 2008 sampai sekarang sudah memblokir 1,8 konten, baik yang ada di portal, website, maupun di media sosial. Memang 80% diantaranya pornografi, kemudian terkait dengan judi online, kemudian SARA, hoax, dan seterusnya. Artinya pemblokiran konten itu terus dilakukan, termasuk konten-konten yang tadi menyimpang seperti prank yang berlebihan tadi, yang kemudian melukai hati teman-teman kita yang menjadi korban. Langkah-langkah itu terus dilakukan, meskipun kami tentu akan mendapatkan sorotan juga dari publik. Tadi kembali ke soal kebebasan berpendapat, tapi dalam hal itu kami punya titik berdiri ya, standing point, bahwa memang kebebasan berpendapat, berekspresi pada titik itu iya, tapi kemudian kebebasan orang lain juga itu juga diperhatikan. Kenapa? Karena memang harus begitu dalam dunia berdemokrasi kita, termasuk demokrasi kita di media sosial. Pemblokiran konten terus kita lakukan seiring dengan upaya kita memastikan medsos kita juga konten-kontennya makin positif agar masyarakat kita makin bijak lah dalam bermedia sosial. Oke, ini pembahasan terakhir Bang, sedikit saja mengenai Netflix. Ini juga bagian dari satu hal yang sangat diperbincangkan belakangan oleh publik. Tidak menutup mata juga bahwa Kominfo sudah terima laporan dari YLKI untuk mengawasi konten Netflix yang dianggap berisi pornografi dan sebagainya. Apakah ada upaya untuk kemudian membatasi konten di Netflix? Kalau konten Netflix, saya dalam hal ini meskipun Pak Menteri sudah, artinya kami patuh sama pandangan jawaban resmi Pak Menteri Joni Plate kepada publik. Artinya terus memperhatikan, kita tahu bahwa belum seluruh PSE dalam hal ini yang di lokal kita ya, kan baru di beberapa platform yang bekerja sama dengan Netflix ya. Jadi grup-grup seperti Telkom Group belum bekerja sama karena memang oleh Telkom Group dinilai beberapa konten Netflix belum terasa pas dengan audiens Indonesia. Kami memperhatikan itu. Tapi Pak Menteri Joni Plate juga menyampaikan, Bang Bram, bahwa beliau pun sudah menerima 2 atau 3 kali pertemuan dengan Netflix untuk menyampaikan betapa bahwa Kominfo, negara Indonesia sangat menghargai inovasi, tapi pastikan jangan sampai konten-konten pornografi tadi itu menjadi yang utama dalam produk-produk mereka, dan memastikan agar mereka memiliki mekanisme untuk melakukan kontrol, bahkan take down secara internal kalaupun konten-konten yang ada di Netflix tadi yang bertentangan atau yang mengandung konten pornografi yang tidak sesuai dengan audiens Indonesia. Baik, terima kasih Bang Ferdinandus Setu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Abraham Silaban. Sukses untuk Bang Ferdinand. Kapan waktu kita akan bincang lagi, Bang Ferdinand? Siap. Oke, God bless you Bang. Terima kasih banyak. God bless you.